dengan Thariqah Alawiyah Ba'alawi. Takbir. Ini salah satu qasidah Ba'alawi yang dipopulerkan di dalam Thariqah Qadiriyah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Thariqah dan tasawuf bukan sekadar organisasi atau komunikasi spiritual biasa, bukan alat legitimasi, bukan alat politik. Ia adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang murid di bawah bimbingan seorang mursyid yang mutasil sanadnya hingga Rasulullah SAW dengan metode atau suluk, wirid dan adab-adab tertentu yang telah ditetapkan oleh pendirinya dan diwariskan secara turun-temurun. Tidak bisa kita buat aturan sendiri, tidak bisa. Bukan saya suka seperti ini, saya model seperti ini, tidak bisa. Dia punya aturan sendiri. Setiap thariqah memiliki usul, manhaj dan wasifah yang khas yang tak boleh dicampur aduk semuanya, tak boleh diklaim. Sekalipun seandainya di antara thariqah satu dan yang lain itu memiliki kalimat atau kata yang sama, tidak bisa kita berasumsi bahwa ini satu jalur, ini sama dan ini kita pakai semua. Tidak bisa, harus dengan konsisten. Bayangkan kalau kita seandainya di dalam thariqah, tentu kalimat Allah ini di mana-mana digunakan, lantas kita mencampur adukan. Kita mengatakan kita pakai thariqah Qadiriyah, kita pakai thariqah Satriyah, kita pakai thariqah Ba'alawiyah. Tak bisa, bos. Ini bukan cendol, ini bukan es campur yang ketika banyak campurannya semakin nikmat. Tidak demikian. Thariqah itu namanya jalan, harus ajak, harus jelas, tak boleh salah. Kita berikan alternatif, ini jalan menuju sana, itu jalan untuk menuju sana. Nah, kok kita bikin jalan sendiri? Anda siapa? Nah, sekarang ini apa yang dilakukan oleh Qurtubi? Pertanyaan yang mendasar. Apakah Kiai Qurtubi benar-benar seorang mursyid yang telah mencapai derajat kasyaf dan izin penuh ijazah mutlak dalam kedua thariqah tersebut? Saya yakin tidak akan ridho. Tidak akan ridho dicampur adukan itu, karena jalan itu sudah kepastian. Ini jalur saya, ini jalan saya. Kenapa harus menggunakan jalur lain? Bukan dalam hal ini sentimen. Namanya juga ini adalah bagaimana kita mengajakkan pola pikir, mengajakkan hati, dan tentu dengan konsekuensi pendirian yang kokoh. Tak boleh goyah. Kalau kita tidak suka dengan thariqah yang ini, maka kita akan berpindah, maka tinggalkan. Karena kita berkeyakinan dengan mungkin memandang lebih baik kepada thariqah yang lain. Tak boleh kita campur-campur. Atau kita laksanakan semua. Jangan kita ambil sini kemudian kita campur. Terlebih ini adalah dengan membawa jamaah yang pengertian dalam hal ini sangat amat awam. Ini salah satu khutbah ya yang dilakukan oleh Qurtubi. Jika ia masih berstatus murid, maka ia tidak dapat bergabung, apalagi menciptakan jalan baru. Tak bisa. Yang tidak dikenal dalam tradisi thariqah yang sahih. Pembuatan semacam ini justru menunjukkan kebingungan spiritual. Bingung, Qurtubi ini orang yang sudah linglung. Bagaimana mungkin seorang ahli thariqah dia tidak yakin dengan jalannya sendiri? Paham itu kawan-kawan? Jadi ini bukan sebuah hal yang logis. Dari berpikirnya dia tidak ajak, dari pendiriannya dia tidak tetap, tidak konsisten, dan tidak dapat masyhurnya thariqah Ba'alawi itu di Indonesia. Lebih ditiru lagi menggabungkan dua thariqah yang berbeda akar, metode dan silsilah tanpa dasar syar'i yang kuat, dan ini berpotensi menjadi pintu masuk menterbitkan thariqah itu sendiri. Kalau Ba'alawi itu thariqahnya memang hebat, kalau memang besar, kalian tidak usah klaim. Jangan menempel di thariqah Qadiriyah. Kalian jangan bawa-bawa nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Cukup saja kalian bawa datuk kalian Alwi bin Ubaidillah. Kalian kurang puas dengan haul-haul Habib yang ada. Kalian lakukan haul Syekh Abdul Qadir Jailani hanya sebagai background, tapi ternyata kalian giring ke dalam kalian. Kalian racuni umat. Gitukah cara kalian? Nah, sahabat-sahabatku, jadi thariqah Qadiriyah yang telah berabad-abad menjadi pilar spiritual umat, kini digiring untuk melebur ke dalam bentuk baru yang tidak dikenal para salaf. Kapan diciptakan itu? Jadi Ba'alawi itu pun masih diragukan. Apakah ada manuskrip bahwa penciptaan thariqah Ba'alawi itu abad ke-17-18? Sedangkan thariqah Qadiriyah itu secara formalnya itu ada di abad ke-12. Namun sebelum itu sudah ada. Hanya pengabsahannya di abad itu. Sedangkan Ba'alawi di tahun 2000-an dan sekarang mulai untuk pasang iklan. Miris kalian yang agama ini. Demi untuk cari panggung, demi untuk cari jamaah, kalian campur adukan akidah-akidah yang sudah baku. Jadi ini bukan ajang inovasi Qurtubi.
Bukan saksir saya lantas kita melakukan hal itu tanpa ridho sang guru, tapi ini adalah bentuk bid'ah dalam ajaran atau jalan spiritual. Diadakan yang tidak pernah diadakan oleh pendirinya dan tidak direstui oleh mursyid-mursyid yang ada. Saya katakan bahwa kalaupun ada itu pun mursyid abal-abal yang diizinkan itu. Di mana dia mengajak orang lain yakin pada jalannya kalau dia sendiri bingung terhadap jalan? Terus macam apa? Nah, sahabat-sahabatku, kita juga harus waspada terhadap pola yang terus berulang tentunya. Kelompok yang awalnya bagian dari NU lalu bertahan memisahkan diri. Ini dari kelompok Habib Alawi. Mereka kan awalnya masuk NU, kemudian membuat tandingan FPI, memecah belah, mencoba cabik NU dari dalam, tidak bukan NU Habaib itu sendiri. Dan sekarang mereka berusaha untuk memecah belah daripada NU itu. Dan itu hampir berhasil. Kita lihat ke depannya. Karena orang-orang yang ada di struktur Nahdlatul Ulama ini memang sudah termakan narasi yang luar biasa oleh Habib Alawi. Sudah tertipu dengan buaya tanpa validasi data yang pasti. Kita kan hanya banyakkan data, jangan banyak klaim. Jadi kan mereka seperti itu. Tadi masuk Nahdlatul Ulama membentuk etnis tandingan dan akhirnya menggerogoti sendi-sendi tradisi ahli sunnah wal jamaah. Ini mereka mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, mengatasnamakan orang yang paling benar sendiri. Ya tidak beda dengan golongan para Wahabi mereka ini. Hanya saja mereka berada di balik nama cucu Nabi, mengklaim. Ketika kita minta datanya, itu. Sebagaimana juga kasus zaman yang terbut dari lingkungan NU. Siapa? Kalau bukan Habib. Coba berpikir waras dan diubah menjadi etnis yang terserangan adalah contoh nyata. Jamaah yang tidak. Siapa yang ambil? Habib Alawi. Kini Thariqah Qadiriyah. Bayangkan, salah satu pilar utama Thariqah di NU dikhawatirkan mengalami nasib serupa. NU tidak waspada ini. NU diam dengan perkara ini sepele. Karena mengapa mereka sudah siap wadah? Ini adalah penggiringan. Satu hal di mana awalnya kita disuruh untuk padukan dulu. Ayo kita sama-sama gabungkan antara Thariqah Qadiriyah dan Ba'alawiyah. Karena Ba'alawi ini sudah diiklankan oleh Habib yang ada di Madura. Thariqah yang paling masyhur, Thariqah yang paling mulia, yang paling agung adalah Thariqah Ba'alawiyah. Sejak kapan? Sebelumnya kita tidak pernah mendengar daripada Thariqah itu. Kok tahun 2025 menggaung? Seakan-akan Thariqah yang lain kalian anggap apa? Karena bukan ciptaan cucu Nabi. Seperti itu. Berpikirnya seperti apa kalian? Luar biasa, ya. Jadi waspada ini untuk NU. Karena awal daripada mereka berhasil memecah belah itu dengan cara seperti ini, masuk pelan-pelan. Kemudian mereka akan tinggalkan, sudah tinggalkan saja. Mutlaklah kalian bergabung pada golongan kami dengan Thariqah yang agung, Thariqah yang luhur, Thariqah yang paling sahih dan sebagainya. Itulah mereka mengelabui masyarakat dan umat Nusantara ini. Kita tidak sadar. Sahabat-sahabatku, jangan terkecoh oleh narasi persatuan Thariqah yang terdengar indah, tapi justru seharusnya batas-batas syariah dan manhaj itu harus mulai diperhatikan. Waspada, hati-hati, jangan mudah mengikuti ajakan yang tidak jelas dasar sanad dan otoritas spiritualnya. Ngawur. Sekalipun sama, saya katakan lagi, sekalipun sama persis serupa, itu tidak bisa kita katakan. Oh jelas, dulu kita mengatakan bahwa ini jalan menuju sana, bahannya sama, aspal. Bukan Anda jalan sini, Anda bikin alternatif lain, mengatakan jalan ini dan jalan itu, kita bikin lagi jalan ini, tidak bisa. Jadi berpikirnya, itulah nampak terlihat sekali linglung, bahasa kita linglung. Qurtubi sudah mulai linglung. Bagaimana pemahaman dia? Banyak sekali ulama-ulama akhir zaman ini ternyata segitu pola pikirnya. Merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling hebat. Luar biasa. Jadi paham ya kawan-kawannya? Jadi keamanan akidah dan kejelasan jalan spiritual jauh lebih utama daripada sekadar kebaruan atau popularitas. Karena ini bukan ajang inovasi, bukan tempat untuk modifikasi. Pahami. Jadi Thariqah itu bukan ajang eksperimen, bukan. Yang warisan suci para waliullah yang harus dijaga kemurniannya. Siapapun yang main-main dengan jalan ini tanpa ilmu dan izin yang sah, berarti sedang membuka pintu kehancuran, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi umat yang ia giring. Perhatikan, kalian orang-orang di Jawa Barat tentunya khusus yang mana asal opini ini digiring oleh Qurtubi. Mungkin dia adalah penyelenggara daripada acara Hall Syekh Abdul Qadir Jalani, tetapi sesungguhnya dia adalah jalan pintu mengkerdilkan daripada Hall yang dilakukan tersebut. Jadi mereka ini hanya tahu background saja. Nah, sahabat-sahabatku, silakan kalian berikan komentar kalian mengenai apa yang dilakukan oleh Qurtubi dan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang murni karena Allah, mana yang imitasi, hanya mencari pengikut, hanya mencari jamaah, hanya menjawab kepentingan dunia ini, hanya mencari kursi, hanya mencari muka, hanya mencari panggung. Kalian bisa nilai sendiri. Dari saya Amantu Hakim dan salam akal sehat.